Mengusik Hambalang sama dengan menusuk SBY, tidak berdarah tapi sakit. Nah pastinya duit sebesar ini pastinya nggak dinikmatin sendiri saja, tapi sudah mengalir kemana-mana. Di antaranya yang tercatat menerima aliran dana korupsi Hambalang itu ada nama Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat waktu itu. Ada Andi Malarangeng, Menteri Pemuda dan Olahraga waktu itu. Dia ini juga petinggi Partai Demokrat dan sampai sekarang masih jadi orang kepercayaan Pak SBY. Terus ada PT Dutasari Citra Laras yang mendapat kontrak pekerjaan mekanikal juga elektrikal. Mereka sudah dapat uang lebih dari 100 miliar. Mau berawal dari ketika Andi Malarangeng sebagai menteri saat itu yang sebenarnya punya kewenangan dan diatur sebagai pengguna anggaran dalam sebuah proyek, kemudian melakukan dua hal setidaknya di tahap awal. Pertama, menunjuk atau memandatkan atau meminta Wafid Muharam Sesmenpora saat itu untuk tanda tangan sebagai kuasa pengguna anggaran. Dan yang kedua, dalam kesempatan yang berbeda memperkenalkan AZM yang ternyata adalah adik dari atau saudara dari Andi Alfian Malarangeng kepada pihak pejabat, dan kemudian berujung pada pertemuan dengan sejumlah pihak swasta. Audit investigasi BPK di tahun 2012 itu kita mencatat sekitar 243 miliar kerugian, dan di 2013 463 kerugian. KPK tidak peduli kesaksian palsu selama KPK itu diuntungkan dengan kesaksian itu. Tapi KPK akan peduli kesaksian yang dianggap KPK palsu bila merugikan KPK. Tujuan saya bicara di sini bukan untuk menjelekkan KPK, bukan untuk melemahkan dan bukan untuk menjatuhkan KPK, tapi dan tolong perhatikan korban-korban, teman-teman saya karena ulah nazar. Janganlah orang-orang kecil seperti kami jadi tumbal. Kalau begini terus, ya kami ini yang menjadi korban. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mantan pemimpin yang meninggalkan legasi tidak baik, ini adalah Presiden RI ke-6, SBY. Tentu kita masih ingat bagaimana beruntungnya dia dulu punya partai yang baru juga disahkan, yakni pada 2003. Dan pada pemilu 2004 sudah berhasil mendapatkan 57 kursi. SBY juga kala itu hanya seorang mantan Menko Polhukam di era Megawati dan pernah dipecat oleh Gus Dur dari Menteri Pertambangan dan Energi. Berhasil terpilih sebagai presiden pada 2004 silam, mengalahkan petahana persoalan dia dianggap memakai jurus play victim, baper, dan segala macamnya. Itu urusan lain. Tanpa dari seorang mantan menteri pecatan dan hanya punya kendaraan partai baru, bisa terpilih sebagai presiden. Itu merupakan hal yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah itu karena SBY menerapkan strategi yang jitu? Nggak juga sih, karena buktinya sekarang dia tidak mampu mengangkat partainya kembali. Pasca jatuh, ada satu ungkapan yang bisa menggambarkan hal ini, yakni orang pintar itu masih kalah sama orang beruntung. Artinya ada faktor keberuntungan di balik terpilihnya dia menjadi presiden 2 periode tersebut. Hanya saja SBY tidak memanfaatkan keberuntungan yang dimilikinya itu dengan baik. Terbukti dia seolah membiarkan kader partainya menggarong duit negara. Sudahlah kalau itu SBY menjadi presiden, kader Demokrat yang korupsi berjamaah, hingga satu persatu dari mereka diciduk KPK. Dari Angelina Sondakh, Andi Malarangeng, Jero Wacik, hingga Sultan Batugana. Si Sultan Batugana ini sebenarnya yang paling apes. Belum sempat menikmati uang hasil korupsi dengan maksimal, sudah keburu ditangkap KPK. Hingga saat meninggal pun dia masih menyandang status sebagai napi koruptor. Termasuk juga besan SBY sendiri, Aulia Pohan. Tidak lepas dari yang namanya korupsi.
Kala itu 2009 dihukum penjara 4 tahun 6 bulan akibat nyolong duit negara tersebut, dan pada 2010 diperiksa oleh Pansus Bank Senturi. Padahal partainya getol banget loh pasang iklan di TV, kalau itu dengan slogan katakan tidak pada korupsi. Selama ini yang penulis tahu itulah satu-satunya iklan partai yang secara terang-terangan melakukan pembohongan publik dengan 3 pemerannya. Ternyata adalah koruptor, termasuk Ibas Putra SBY yang juga menjadi bintang iklan partai berlambang bintang Mercy itu. Si Waketum Partai Demokrat yang disebut Nazarudin terlibat dalam kasus korupsi. Hanya saja menurut mantan anak buahnya Julianis Ibas tidak ditangkap KPK. Kala itu lantaran di-backing oleh 2 komisioner KPK, yakni Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Nah, selain itu, warisan SBY lainnya yang tidak kalah indahnya adalah beberapa bangunan mangkrak. Salah satunya yang paling terkenal adalah Wisma Atlet Hambalang, yang pembangunannya terhenti karena sebagian dananya dikorupsi oleh kader Partai Demokrat. Karena begitu berpengaruhnya pusat olahraga Hambalang itu terhadap SBY, sampai-sampai Tour de Java yang digelar dulu auto jadi hancur berantakan hanya dengan Presiden Jokowi berkunjung ke sana. Jadi kalau mau menusuk SBY ini nggak pakai segala, cukup musik Hambalang saja sudah dipastikan dia akan tertusuk tapi tidak berdarah. Terbukti kok baru-baru ini kubu lawannya sesama kader Partai Demokrat menggelar konferensi pers di Candi Warisan SBY itu. Ayo kita konvers di tempat yang paling bersejarah dan penuh paradoks. Satu sisi katakan tidak, tapi sisi lain melakukan korupsi secara berjamaah, termasuk proyek Hambalang, ujar Darmizal. Kita tahu sendiri siapa si Darmizal ini, relawan SBY dan JK di Pilpres 2004 lalu. Pernah juga menjabat sebagai Wasekjen dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat yang dipecat oleh AHY beberapa waktu lalu. Jelas tujuannya menggelar konferensi pers di Hambalang itu tidak lain tidak bukan untuk mematahkan semangat SBY dan AHY. Hambalang ini ibarat bulu ketek Samson yang jika dicabut, maka kekuatannya otomatis akan hilang, yang artinya mengusik Hambalang itu sama dengan mencabut kekuatan SBY. Mantan pemimpin yang meninggalkan legasi tidak baik, ini adalah Presiden RI ke-6, SBY. Tentu kita masih ingat bagaimana beruntungnya dia dulu punya partai yang baru juga disahkan, yakni pada 2003, dan pada pemilu 2004 sudah berhasil mendapatkan 57 kursi. SBY juga kala itu hanya seorang mantan Menko Polhukam di era Megawati dan pernah dipecat oleh Gus Dur dari Menteri Pertambangan dan Energi. Berhasil terpilih sebagai presiden pada 2004 silam, mengalahkan petahana persoalan dia dianggap memakai jurus play victim, baper, dan segala macamnya. Itu urusan lain, tanpa dari seorang mantan menteri pecatan dan hanya punya kendaraan partai baru, bisa terpilih sebagai presiden. Itu merupakan hal yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah itu karena SBY menerapkan strategi yang jitu? Nggak juga sih, karena buktinya sekarang dia tidak mampu mengangkat partainya kembali. Pasca jatuh, ada satu ungkapan yang bisa menggambarkan hal ini, yakni orang pintar itu masih kalah sama orang beruntung. Artinya ada faktor keberuntungan di balik terpilihnya dia menjadi presiden 2 periode tersebut. Hanya saja SBY tidak memanfaatkan keberuntungan yang dimilikinya itu dengan baik. Terbukti dia seolah membiarkan kader partainya menggarong duit negara. Sudahlah kalau itu SBY menjadi presiden, kader Demokrat yang korupsi berjamaah, hingga satu persatu dari mereka diciduk KPK, dari Angelina Sondakh, Andi Malarangeng, Jero Wacik, hingga Sultan Batugana. Si Sultan Batugana ini sebenarnya yang paling apes, belum sempat menikmati uang hasil korupsi dengan maksimal, sudah keburu ditangkap KPK. Hingga saat meninggal pun dia masih menyandang status sebagai napi koruptor. Termasuk juga besan SBY sendiri, Aulia Pohan, tidak lepas dari yang namanya korupsi. Kala itu 2009 dihukum penjara 4 tahun 6 bulan akibat nyolong duit negara tersebut.
dan pada 2010 diperiksa oleh Pansus Bank Senturi. Padahal partainya getol banget loh pasang iklan di TV, kalau itu dengan slogan katakan tidak pada korupsi. Selama ini yang penulis tahu itulah satu-satunya iklan partai yang secara terang-terangan melakukan pembohongan. Publik dengan 3 pemerannya ternyata adalah koruptor, termasuk Ibas Putra SBY yang juga menjadi bintang iklan partai berlambang bintang Mercy itu. Si Wakatumpan pemimpin yang meninggalkan legasi tidak baik. Ini adalah Presiden RI ke-6 SBY. Tentu kita masih ingat bagaimana beruntungnya dia dulu punya partai yang baru juga disahkan, yakni pada 2003. Dan pada pemilu 2004 sudah berhasil mendapatkan 57 kursi. Indonesia tanah air